Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Sehat. Sehat-sehat, Pak. Sehat ya? Sehat. Ya, ada baiknya ketika kita memulai sesuatu, alangkah baiknya ketika kita memulai dengan doa. Baik, untuk Pak Purna bisa dibimbing, silakan. Jangan panggil Bapak lagi. Jadi sebelum terdengar suara saya, Dengar, terdengar Pak. suara. Dengar, Pak, terdengar. Sebelum kita mau mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya Tuhan memberkati kegiatan kita pada pagi ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Bapak Purna. Ya, untuk kegiatan selanjutnya, mari kita absen. Saya absen ya. John Anderson, Hadir, Pak. bagaimana kabar John? Baik-baik saja, Pak. Baik. Sipor Linus, Hadir, Pak. baik. Agus, Lagi izin dia, Pak. izin ya. Ya, keluar. Baik. Pak Saili, Hadir, Pak. wah ibu yang tercantik ya, Ibu Grace, Hadir, Pak. Pak Nodi, Hadir, Pak. Ya. Pak Purna. Hadir. Jadi ada 7 ya Dodi, Pak. orang. Oh, Pak Dodi ya. Jangan panggil Bapak lagi. Baik anak-anak. Kita mulai. Ada yang tahu yang pelajaran sebelumnya yang tentang kewirausahaan? Ada yang masih ingat? Coba Pak Siporlinus, Saya, Pak, Dodi, Pak. silakan. Kemarin masih teori kita, Pak. Masih Iya. teori pengantar kewirausahaan, Pak. Iya. Maksudnya apakah ada yang siapa yang anak-anak yang masih ingat tentang pelajaran yang sebelumnya tentang kewirausahaan? Ada yang ingat? Tidak ada, Pak. Lupa. Baik. Ya. Ini sudah jam berapa? Kalian harus semangat. Semangat, Baru ayo, jam ayo. 9, Semangat. Pak. Baru jam 9 pagi, Pak. Oh, sudah upacara ya? Ya, setelah upacara sudah selesai tadi. Baik. Apapun itu kita harus tetap semangat ya, anak-anak. Amin. Baik. Untuk masuk materi, izin share ya, boleh? Boleh.
Ini kelihatan ya? Kelihatan Pak. PowerPoint? Folder. Folder, Pak. Masih explore. Oh, masih explore. Explore. Ah, ini Ya, sudah Pak. Kelihatan Pak. baik. Mata pelajaran ini yaitu kewirausahaan. Ah, apa yang ada di pikiran anak-anak tentang produk ketika mendengar produk kreatif dan kewirausahaan? Ada yang bisa jawab? Produk Baik. kreatif, barang manfaat, Ya, membuat produk-produk yang bermanfaat. baik. Terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, ini ada. Kira-kira gambar apa yang bisa kita setelah amati apa yang ada di pikiran kalian setelah melihat gambar ini? Membuat bingkai dari kardus, Pak. Dari bingkai ya? Artinya dari Dari pemanfaatan. karton Pak. Pemanfaatan barang bekas. Betul, pemanfaatan barang bekas dibuat sekreatif mungkin sehingga bisa menjadi Produk. baik. Terima kasih. Nah, dalam mata pelajaran kali ini yaitu berkaitan dengan produk kreatif yang materi pokoknya itu menganalisis peluang usaha. Dalam KD kompetensi dasar yaitu menganalisis peluang usaha produk barang dan jasa, merencanakan produk usaha, dan indikatornya yaitu menyeleksi bidang usaha, menganalisis penyebab kegagalan, keberhasilan sebuah usaha, menyimpulkan analisis peluang usaha, merencanakan analisis peluang usaha. Nah, dari KD dan indikator ini muncullah sebuah tujuannya. Nah, sebelum ke tujuan, dalam materi pembelajaran ini mempunyai sub-sub, yaitu subtema bidang usaha, jenis badan usaha, penyebab kegagalan dan keberhasilan sebuah usaha, dan analisis peluang usaha. Nah, tujuan dalam pembelajaran kali ini yaitu menyeleksi bidang usaha dan jenis badan usaha dengan benar, menganalisis penyebab kegagalan dan keberhasilan sebuah usaha dengan benar, menyimpulkan dan merencanakan analisis peluang usaha dengan benar. Nah, itu tujuan dari pembelajaran untuk mata pelajaran PKK ini. Nah, untuk sampai saat ini ada anak-anak ada yang bertanya? Silakan. Mau tanya apa, Pak? Mengenai dengan tujuan pembelajaran ini. Mungkin belum, Pak. Baik. Kita lanjut ya. Ya, Pak. Kita lanjut materi. Nah, dalam pembelajaran ini ada 3 sub pembelajaran dalam peluang usaha, yaitu apa tadi, ada yang ingat? Bidang usaha, keberhasilan, dan Kegagalan Pak. baik, kegagalan. Dan yang terakhir, analisis Wow. baik. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat video media pembelajaran berikut. Izin share ya.
Tidak kelihatan, Pak. Tidak kelihatan ya? Itu explore-nya yang kelihatan, Pak. Nah, ini Ya, sudah. sudah? Sudah, Pak. Baik. Halo, jumpa lagi dengan saya, Edi. Kali ini kita akan membahas keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Oke, kita mulai ya. Menjadi wirausaha yang sukses merupakan impian dari banyak orang. Pada kenyataannya, seorang wirausaha senantiasa dihadapkan dalam dua kemungkinan, yakni keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan dan kegagalan seorang wirausaha dalam mengelola usaha. 1. Faktor manusia menunjang keberhasilannya dan karakter. Kedua, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan membantu kita dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Dirinya dapat mengelola usaha dengan baik dan berhasil. Maupun media elektronik seperti televisi dan internet. Dengan pengalaman yang telah teruji sebagai kebutuhan modal, usaha tidak mungkin bisa berjalan. Yang ketiga adalah perencanaan. Perencanaan yang matang sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan usaha. Siapakah calon konsumen sebagai sasaran penjualan produknya? Ini masalahnya. Misalkan, siapa yang akan memasarkan produk tersebut? Siapa yang akan membeli produk tersebut? Dalam hal ini adalah pembeli potensial. Dan akan opportunity, mampu mencari peluang usaha. Reform, menyusun perencanaan dan mengimplementasikan secara sistematis. SDOP, organizing, bergabung dengan organisasi atau perkumpulan. Network, memiliki jaringan atau relasi yang luas. Maka kegagalan akan didapat. Keberhasilan dan kegagalan wirausaha sangat tergantung dari kepribadian wirausahawan dan pengetahuan faktor paling utama dalam keuangan usaha yang strategis. Maka tempat usahanya tidak akan didatangi oleh konsumen. Kelima, gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal suatu kegiatan usaha. Gagalnya dalam perencanaan akan membawa kegagalan usaha. Akan mengakibatkan usaha yang didirikan akan menemui kegagalan. Ketujuh, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Wirausaha yang tidak siap menghadapi dan tidak mau melakukan perubahan akan menemui kegagalan. Keberhasilan dalam berwirausaha dapat diperoleh apabila ini mengatakan kedelapan, kurang pengawasan peralatan. Dengan kurangnya pengawasan peralatan, maka penggunaan alat tidak efisien dan tidak efektif yang mengakibatkan produktivitas usahanya tidak lancar dan mengakibatkan kegagalan usaha. Nah, baik, anak-anak, ada yang bisa mengulang tentang ada berapa penyebab kegagalan dalam wirausaha? Ada yang bisa? Ada 8, Pak. Ya? Ada 8. Ada 8. Ada 8. Oh. Bisa? Pak Seli bisa? Bisa Pak. Yang pertama tidak kompeten dalam manajerial. Baik. Yang kedua kurang berpengalaman. Yang ketiga tidak bisa mengelola keuangan. Yang keempat lokasi yang kurang mendukung. 5. Gagal dalam perencanaan. 6. Sikap yang kurang bersungguh-sungguh. 7. Ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Itu saja dulu yang jelas dulu Pak. Yang 7 dulu. Demikian Pak. Baik. Ya, terima kasih untuk Pak Seli. Kita lanjut ya. Itulah faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha. Dengan memahami materi tersebut, maka diharapkan seorang wirausaha mempersiapkan diri dengan baik.
sehingga usaha yang didirikannya akan menemui keberhasilan. Oke, sampai di sini materi kali ini. Sampai jumpa dengan materi selanjutnya. Baik. Itu materi yang pertama. Anak-anak ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi kedua? Ada Pak? Baik, terima kasih. Kita lanjut ya. Ada Pak? Ya, silakan. Ada Pak Inak? Baik Pak Inak, terima kasih. Yang saya tanyakan tadi dari hasil video yang Bapak tayangkan, itu di situ ada istilahnya keberhasilan dan kegagalan. Apa saja yang kita perhatikan atau yang kita lakukan sehingga nanti kalau kita membuka suatu usaha, kita bisa berhasil pada usaha yang kita buka. Apa saja hal yang kita perhatikan di situ, Pak, sehingga usaha yang kita lakukan nanti atau kegiatan yang kita buat tidak sia-sia. Demikian, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang bisa membantu temannya? Anak-anak sekalian, ada yang bisa? Dari pertanyaan Pak Basa, ada yang bisa membantu menjawab? Silakan. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Napasa, kita putar dulu materi yang kedua ini. Bisa? Bisa Pak, bisa. Baik. Analisis SWOT. Kedengarannya suaranya? Untuk menjalankan Ya Pak. Dengaran Pak. Baik. sebuah bisnis dibutuhkan perencanaan terlebih dahulu. Selain menentukan produk, nama brand, dan budget yang akan dikeluarkan, salah satu hal yang tidak kalah penting adalah memperkirakan di manakah posisi sebuah usaha dibandingkan dengan para kompetitor atau pesaing. Salah satu metode yang digunakan dalam menentukan posisi usaha dalam persaingan bisnis adalah analisis SWOT. SWOT ini merupakan singkatan dari strength, weakness, opportunities, dan threat. Teknik analisis SWOT ini pertama kali diperkenalkan oleh Albert Humphrey, akademisi yang memimpin proyek penelitian di Universitas Stanford pada tahun 1960-an dan 1970-an. Adalah metode analisis yang perlu kualitas hasil produksi, lokasi mengetahui kelemahan perusahaan, bisa dengan melakukan perbandingan dengan bersaing, seperti apa yang dimiliki perusahaan lain, namun tidak dimiliki oleh perusahaan kita. Ketiga, peluang atau opportunities
Unsur peluang biasanya dibuat pada saat awal membangun bisnis. Ini karena bisnis dibentuk berdasarkan peluang atau kesempatan yang menghasilkan keuntungan. Unsur peluang termasuk daftar apa saja yang memungkinkan bisnis, jangka waktu minat konsumen, dan lain sebagainya. Sebuah perusahaan, pemahaman yang dapat atau menciptakan sebuah anti, organisasi dapat meminimalisir kelemahan dan menekan dampak ancaman yang fikih, keuangan atau finansial, lebih berpengaruh terhadap hubungan, peristiwa yang terjadi, keunikan apa yang dimiliki oleh tim oleh perusahaan atau organisasi kita. Sehingga mereka dapat lebih baik dari perusahaan atau organisasi kita. Yang ketiga, peraturan pemerintah yang akan mengancam perkembangan perusahaan atau organisasi kita. Untuk membuat analisis SWOT yang efektif dan tepat sasaran pada analisa usaha, dibutuhkan hal sebagai berikut. 1. Tentukan konteksnya. Konteks tersebut harus berupa tujuan dibuatnya analisis SWOT. Seperti ini, dibuat supaya unsur-unsur yang terdapat pada SWOT tersebut dengan sebut berada. Menurut SWOT data kedua, yaitu karena studi foto yang belum dikenal oleh masyarakat, maka dipersiapkan perancangan iklan dengan pemilihan media promosi yang tepat dan sesuai dengan target agar dapat memperkenalkan panca dan video ke masyarakat dan mampu bersaing dengan kompetitor. Ciri khas panca dan video yang menjadi daya tarik dan keunggulan tersendiri di tengah kompetitor yang telah lama berdiri dan dikenal di masyarakat. Strategi yang kedua yaitu witness dan jauh dan tepat sasaran. Sehingga elemen-elemen yang terdapat pada SWOT dapat dipakai untuk menyelesaikan tujuan dari analisis SWOT. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Baik. Nah, itu tadi materi keduanya. Nah, dari pertanyaan Adik Pak Saili, kira-kira ada yang bisa Adik tangkap dari materi yang tadi? Bagaimana Pak Pasa? Baik Pak, setelah saya lihat video yang Bapak putar tadi, mungkin saya sudah memahami apa usaha atau yang kita lakukan kalau misalnya kita membuka usaha itu bisa kita membawakan hasil yang memuaskan. Manusia dengan apa yang sudah saya lihat tadi Pak, terutama dulu bagi pengusaha yang membuka usaha, maka harus dulu ada faktor yang harus kita perhatikan, misalnya kepribadian orangnya harus berprinsip atau bertekad dan berani mengambil risiko dan bisa mencari solusi. Yang kedua, orangnya harus berilmu pada usaha yang akan dia jalankan. Dan ketiga, orangnya sudah berpengalaman pada usaha yang akan direncanakan. Nah, kemudian penuh perencanaan, menganalisa dulu usaha yang akan dibuka sehingga nanti tidak akan mengalami kegagalan untuk ke depan. Demikian penjelasan singkat dari saya, Pak. Baik, baik. Terima kasih. Ada yang lain? Baik. Kita lanjut ya. Iya, Pak. Baik. Ayo, semangat. Sisa sedikit lagi ini baru semangat. Oke. Sebelum kita lanjut, bagaimana kalau kita peregangan tubuh yang tepuk tangan? Boleh? Boleh. Boleh. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Petunjuknya sederhana. Ketika saya mengatakan bahwa selamat pagi, nah, kita tepuk tangan 1 kali. Boleh? Siap. Boleh, Pak. Selamat pagi. Baik. Nah, yang kedua, ketika saya mengatakan selamat siang, kita tepuk tangan 2 kali. Bisa? Siap.
Oke, begitupun juga ketika kalau selamat sore, tepuk tangannya 3 kali. Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Baik, mari kita coba. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Nah, selamat malam. Wah. Empat ya kalau Empat selamat. kali, Pak ya. Ya. Kalau selama malam. Selamat ya. Oke, Pak. Kalau selama subuh, Pak. 10 kali. Terima kasih. Yeay. Baik. Untuk selanjutnya, untuk masuk ke materi selanjutnya, kita bagi kelompok dulu ya. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, sekarang kita kan ada 8 orang ya. 9, Pak. 9 orang. Mungkin ada yang ke toilet sebentar. Oh, Pak Purnanya ya. Ya, udah ke Oke. toilet sebentar ya. Jadi Itu ada tuh. saya bagi kelompoknya ya. Untuk kelompok 1, Pak Agus. Kelompok 1 Pak Agus, Pak Saili, si Perlinus, Pak. dan John. 4 ya. Bisa? Bisa, Pak. Nah, kelompok 2 ada Grace, Nodi, Purna, dan Dodi. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik. Nah, dalam berkelompok ini kita akan berdiskusi. Diskusinya itu kita akan memecahkan masalah, yaitu tugas kita. Nah, saya izin share tugas anak-anak ya. Tentara? Bagaimana? Apa terlihat? Ya, Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Nah, ini. Dalam LKPD ini, dalam mata pelajaran ini, kita berfokus pada menganalisa sebuah usaha, yaitu maksudnya berfokus pada pemanfaatan kardus ya, untuk dijadikan barang yang bermanfaat. Nah, dari indikator ada 4 alat-alat yang nantinya tugas kalian akan finishingnya seperti demikian, yaitu nanti dipresentasikan lewat menggunakan alat dan bahan produk, yaitu sebuah tisu box dari kardus. Bahan dan alatnya. Nah, ini dia langkah pembuatannya. Jadi kalian berdiskusi untuk mencari di Google atau searching tentang langkah-langkah pembuatan kotak tisu yang dari kardus sehingga bisa bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Bisa? Bisa, Pak. Pak. Nah, ini ada beberapa langkah cara pengerjaannya. Ini. Dipahami ya? Paham, Pak. Ya, Pak. Baik. Sekarang kalian bisa berembuk dengan teman-teman kalian, berdiskusi, dan mendesainkan perencanaan untuk proyek yang kecil ini. Bisa? Bisa, Pak. Baik. Jadi pergunakan fasilitas yang ada seperti internet untuk searching apa-apa yang menjadi tugas kalian.
Bisa? Ya, Pak. Pak. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Baik, silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Saya mau tanya, ini bagaimana nanti kami menyelesaikan LKPD ini kalau kami kerjakan di rumah. Jadi bagaimana solusi yang harus kami dapatkan? Apakah boleh kami menghubungi Bapak atau boleh juga? Karena ini kan kadang-kadang sulit terkomunikasi dengan teman-teman ini di kelompok. Baik. Oke, sudah tahu tugasnya ya? Sudah, Pak, sudah. Pak. Baik. Apa itu tugasnya? Boleh ada yang membuat tisu, Pak, membuat tempat tisu dari kardus. Oke. Siap. Jadi untuk saat ini kalian merencanakan terlebih dahulu apa yang disepakati, modelnya, model kardusnya bagaimana, bentuknya bagaimana. Ya, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Baik. Setelah sudah merencanakan, kalian menyusun bahwa penjadwalannya ini kapan bagus untuk, maksudnya kapan bagus untuk dilaksanakan. Apakah kalian ingin melaksanakannya di sekolah atau di luar dari sekolah? Nah, inilah gunanya berdiskusi. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Bisa. Ya, Pak. Baik, Pak. Nah, sudah ada, maksudnya bagaimana progres tugas kalian yang kalian diskusikan? Masih dalam proses, Pak. Iya, ini ada sebagian kami sudah diskusi, Pak, terkait dengan pembuatan tempat tisu dari kardus, dan itu nanti kami merencanakannya bersama teman-teman. Nanti kami menyediakan bahan dan alatnya lebih awal dulu, dan seterusnya nanti baru kami kerjakan bersama-sama. Kami sesuaikan dengan durasi waktu yang mungkin nanti tidak terganggu teman-teman, atau nanti ada les kosong kami kerjakan hari ini. Dan kalau mungkin tidak memungkinkan, ya nanti akan kami lanjutkan di rumah atau dengan cara lain nanti, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Yang lain, siapa tahu ada yang kesulitan? Pas, Pak. Jelas ya? Ya, sudah pas, Pak. Jelas, Pak. Nah, Pak Purna sudah ada? Pak Purna sakit, Pak. Oh, tidak hadir Tadi dia ya? ke UKS. Sakit gigi dia, Pak. Baik. Ada ini. Ada. Tinggal suara aja ya. Ceweknya lewat tuh, Pak. Baik, kita lanjut. Dan setelah kalian sudah melaksanakan tahap-tahapnya, bahan-bahannya, nah ini nanti akan diuji dan dipresentasikan dari hasil karya kalian. Oleh sebab itu, seperti yang Bapak katakan tadi, apakah kalian ingin membuatnya di luar dari sekolah ataukah di dalam sekolah? Yang dibuatnya nanti itu di pertemuan selanjutnya. Jadi kalian merencanakan kapan dan di mana untuk pembuatannya. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik. Bisa menyusul Pak, tugasnya ya. Untuk kelompok 1 rencananya dibuat di mana?
kelompok 1 itu John, Siporlinus, Agus, Fasaili. Rencana buat di rumah, Pak. Baik. Untuk kelompok 2, yaitu Grace, Nodi. Kami buat di Nah, sekolah dan aja Nodi. sore-sore, Pak. Oke. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini di kegiatan intinya ada presentasi dari karya siswa. Jadi sebelum membuat karya ini, jangan lupa untuk divideokan ya pada saat pembuatannya. Bisa? Siapa? Baik. Kira-kira untuk pembelajaran hari ini ada yang bisa merangkum tentang apa dampaknya ketika kita menjaga atau mengontrol barang-barang bekas. Silakan, ada yang bisa? Ada, Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan. Yang merupakan kesimpulan yang saya perhatikan tadi pada materi yang Bapak sampaikan, yaitu ada satu yang tertarik tadi, ini mengenai produk. Ya, misalnya kita mendaur ulang ya berbahan bekas sehingga bisa menjadi jadi keuntungan dia atau memberhasilkan, misalnya dari karton tadi, Pak, barang-barang bekas dari karton bisa menjadi hasil usaha kita bisa menghasilkan produk ya. Berarti dengan kita melakukan itu maka kita sudah bisa dikatakan sudah bisa membuka usaha atau orang yang berwirausaha. Demikian dari saya, Pak. Terima kasih. Ada yang lain bisa menambahkan? Pak John? Dalam artian ketika dalam lingkungan sekitar kita kan biasa banyak barang-barang yang tidak termanfaatkan. Nah, kira-kira apa dampaknya ketika barang-barang tersebut bisa dimanfaatkan dan bisa berfungsi di dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa? Saya, Pak. Silakan. Kalau menurut saya, di samping menjaga kelestarian alam juga mempermudah modal usaha, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Baik, terima kasih. Jadi perlu diingat kembali untuk pertemuan selanjutnya kita menyediakan dan menyajikan sebuah produk yang kalian kerjakan secara berkelompok. Bisa? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, saya kira untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Pada siswa yang bisa untuk menutup, silakan. Bisa di Adek Penisaro, silakan untuk menutup kegiatan pembelajaran ini. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, sebelum kita berpisah-pisah dengan guru yang kita cintai ini, mari kita akhiri dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Pak.
Baik, terima kasih banyak untuk hari ini ya anak-anak. Sekian. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.